Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video mata kuliah praktikum komputasi statistika yang kali ini masih akan membahas tentang machine learning part 2. Jika sebelumnya, pada video sebelumnya kita telah membahas metode klasifikasi menggunakan SVM. Nah, kali ini kita akan membahas metode klasifikasi menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Nah, latar belakangnya dari ANN ini yang pertama, diciptakannya ANN ini diadaptasi dari cara kerja jaringan syaraf biologi atau otak manusia. Di sini otak manusia merupakan organ terpenting dan memiliki struktur yang sangat kompleks, terdiri dari neuron-neuron serta penghubungnya yang disebut sinapsis. Nah, neuron ini akan bekerja berdasarkan impuls atau sinyal yang diberikan kepadanya dan meneruskan pada neuron lain. Dari jaringan saraf biologi ini kemudian dibentuklah jaringan saraf tiruan atau kita singkat CST, yaitu sistem komputerisasi sebagai pemroses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan saraf biologi pada manusia pada saat menangkap informasi dari dunia luar. Nah, CST ini berusaha membuat sebuah model sistem komputasi informasi yang dapat menirukan rangkaian kerja jaringan saraf biologis. Nah, kalau ini yang di sebelah kiri adalah jaringan saraf biologis pada otak manusia. Ada sinyal atau impuls yang diberikan kemudian akan diteruskan ke neuron lain. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah CST, jaringan saraf tiruan. Di sini nanti ada inputnya adalah informasi. Di sini menangkap informasi, kemudian diolah dalam neuronnya dan menghasilkan output di sana. Di sini juga terdapat activation function. Di sini atau fungsi aktivasi. Berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan jumlah dari bobot pada inputan kita, weighted sum dari input kita. Secara umum ada dua jenis activation function, yaitu linear dan non-linear. Kemudian pada neuron pada input layer tidak memiliki activation function, sedangkan pada hidden layer dan output layer terdapat activation function, yang kadang nilainya tergantung pada data atau problem yang dimiliki. Arsitekturnya seperti ini, yang di sebelah kiri, arsitektur dari neural network ini disebut dengan multi-layer perceptron atau MLP atau fully connected layer. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri, kita punya satu input layer dan satu hidden layer serta satu output layer. Dengan input layernya memiliki 3 node atau 3 titik di sini. Hidden layernya ada 4 node dan outputnya ada 2 node. Begitupun yang di sebelah kanan memiliki 2 hidden layer di sini. Dengan node masing-masing untuk inputnya ada 3. Hidden layernya masing-masing ada 4 node dan output layernya ada 1 node. Kemudian di hidden layer dan output layer nanti terdapat weight dan activation function. Nah, kita lihat dulu ada weight dan bias. Nah, setiap neuron pada MLP saling terhubung yang ditandai dengan adanya tanda panah ini ya, tanda panah-panah ini. Kemudian tiap koneksi memiliki weight atau bobot yang nantinya dari setiap weight akan berbeda-beda. Hidden layer dan output layer nanti memiliki tambahan input yang disebut bias, tapi biasanya tidak dituliskan di gambar atasnya, tidak disebutkan. Kita lihat yang di sini. Di sini kita akan punya bobotnya. Ada 3 node di sini, masing-masing node-nya mempunyai panah atau mengarah pada 4 node untuk di hidden layer. Berarti nanti kita di sini untuk dari input ke hidden layernya kita akan mempunyai 3 kali 4 weight atau bobotnya. Kemudian ditambahnya di sini ada 4 bias. 4 biasnya adalah untuk yang hidden layer karena ada 4 node. Kemudian untuk yang dari hidden ke output berarti kita akan mempunyai 4 kali 2 weight atau bobot tambah 2 bias. Nah, kedua bias ini untuk yang ke output layer di sini. Sehingga totalnya nanti ada 26 parameter pada proses training kita. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan ini nanti terdapat 41 parameter. 3 kali 4 ditambah 4 di sini untuk bias di hidden layer 1, kemudian 4 kali 4 ditambah 4 lagi, dan 4 kali 1 ditambah 1, sehingga ada 41 parameter untuk gambar yang di sebelah kanan.
Oke, kita lanjut ke proses training dalam neural network di sini. Pada supervised learning atau menggunakan neural network pada umumnya terdiri dari dua tahap, yaitu ada training dan evaluation. Kemudian ada tahap tambahan biasanya yaitu testing. Di sini pada tahap training setiap weight dan biasnya untuk setiap neuronnya akan di-update terus-menerus sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan kita, yaitu memiliki tingkat akurasi yang besar atau error yang kecil. Kemudian pada setiap iterasi akan dilakukan proses evaluasi yang biasanya digunakan untuk menentukan kapan harus berhenti training kita, prosesnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses training. Di sini ada forward pass atau disebut forward propagation, di mana kita membawa data pada input melewati setiap neuron pada hidden layer, kemudian sampai ke output layernya yang nantinya akan dihitung errornya. Di sini. Rumusnya sebagai berikut, kemudian ada backward pass-nya. Error yang kita dapat dari forward pass akan digunakan untuk mengupdate setiap weight-nya. Jadi tadi sudah dapat error, kita kembalikan untuk mengupdate weight atau bobot dan bias kita. Nah, kita nanti akan melihat, nanti untuk mencoba-coba berbagai macam layer dan fungsi aktivasinya dapat membuka website berikut ini. Sekarang kita coba aplikasi ANNDR-nya. Saya buka R-nya di sini. Ini saya sudah tuliskan. Kita akan menggunakan data seperti kemarin, data kanker payudara di sini. Untuk M-nya adalah kanker yang McLennan ya, kanker ganas. Kemudian di sini ada B-nya yang jinaknya. Dengan ada beberapa variabel lain di sini. Perintahnya di sini, saya inputkan datanya dulu, kemudian saya memisahkan variabel yang digunakan. Saya hanya akan menggunakan satu variabel Y, yaitu diagnosis kita, dan 10 variabel X di sini. Jadi dari data input kita, saya hanya akan mengambil kolom kedua sampai ke 11. Kolom keduanya dia diagnosis sampai ke 11-nya, sampai ke symmetry mean di sini. Itu yang nanti akan kita jadikan variabel-variabel yang kita bangun modelnya. Sini, coba saya run. Nah, di sini Y kita adalah diagnosisnya. Di sini ada faktor tadi, kankernya jinak atau tidak. Kemudian ada X1-nya, ada radius mean, ada tekstur mean, dan seterusnya. Kemudian kita akan tadi kalau diagnosis kita lihat dia levelnya ada P atau M. Nah, nanti kita akan ganti menjadi dari kategori itu kita akan ganti menjadi numeriknya di sini menggunakan perintah sapply. Data untuk kolom pertama artinya untuk diagnosis kita, sapply datanya diganti, kalau B-nya saya notasikan dengan 0, kemudian yang M saya notasikan dengan 1. Kita coba run. Nah, di sini diagnosisnya sudah ganti. Atau mungkin kita bisa lihat view data kita. Nah, di sini. Nah, sudah diganti di sini. Dan numerik. Kemudian saya membagi data kita yang tadi menjadi data training dan data testing. Di sini saya menggunakan trainingnya sebesar 75% dari data yang ada. Berarti kalau di sini kita run, berarti saya menggunakan sebanyak 427 untuk data training saya untuk membangun model. Nanti sisanya kita gunakan untuk testing. Kemudian saya set karena nanti akan kita random untuk data training kita. Kita random, saya menggunakan perintah sample. Seperti pada video sebelumnya. Nah, berarti data training saya ada di data ke-40, 465, dan seterusnya. Kemudian, memisahkan data training dan data testingnya. Caranya sama seperti pada video sebelumnya. Trainingnya saya menggunakan data. Dari data saya pilih yang
dari sampel saya tadi, kemudian testingnya yang bukan sampelnya. Oke, selanjutnya kita mengambil nama variabel independennya tadi. Karena tadi variabel independennya ada sebanyak 9. Nah, kita menggunakan objek yang saya berikan nama feeds di sini. Names data dari kolom 2 sampai 10 karena kolom satunya tadi kita gunakan untuk variabel dependen kita, yaitu yang di diagnosis. Nah, ini variabel-variabel independen yang digunakan, ada radius min, texture min, perimeter, dan seterusnya. Kemudian kita akan bangun formulanya atau mendefinisikan formula. Di sini kita coba run di sini. Saya berikan tanda plus di sini dari feeds kita ini. Nanti akan radius ditambah dengan texture min, ditambah dengan perimeter, dan seterusnya. Kita bisa panggilkan dulu f-nya. Ini seperti ini. Kemudian kita tambahkan y kita atau diagnosis kita. Sehingga diagnosisnya diperoleh dari variabel radius min ditambah texture min ditambah perimeter min dan seterusnya. Setelah itu kita convertnya ke formula formula karena ini kan bentuknya masih string, ada tanda petiknya di sini. Kita convert ke formula, sehingga diperoleh diagnosis diperoleh dari radius min ditambah texture min dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat training dari modelnya. Kita menggunakan library atau package-nya neural net di sini. Perintahnya neural net dari formula kita adalah f. Kita menggunakan datanya data training, kemudian saya menggunakan satu hidden layer dengan ada 5 node. Sekarang, mungkin ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga di sini prosesnya masih berjalan. Kita tunggu saja sampai nanti hasilnya keluar. Karena dari proses neural net ini nanti dia akan mencari bobot dan biasnya nanti yang menghasilkan error atau nanti error terkecil atau nanti tingkat akurasinya yang paling besar. Oke, sudah, kita coba plot saja. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini bobotnya masing-masing untuk radius min ke hidden node kita sekian. Kemudian ada biasnya di sini. Nah, keluarnya nanti adalah hasil diagnosis kita. Oke, kita sudah bangun modelnya. Sekarang kita memprediksi modelnya. Oh, maaf, sebelum itu coba saya jelaskan. Yang di sini, error di sini merupakan nilai loss yang didapatkan ketika kita melakukan trainingnya sebesar 7,53 sekian. Kemudian steps di sini adalah jumlah iterasi yang dilakukan oleh mesin kita, atau di sini R kita yang bekerja. Berarti kalau di sini mesin kita telah melakukan sebanyak 51.961 kali iterasi, sehingga dihasilkan bobot yang tertera pada grafik atau gambar kita ini. Nah, ini bobot yang sudah dihasilkan setelah sebanyak 51.000 sekian iterasi. Oke, selanjutnya kita melakukan prediksi model kita. Di sini menggunakan kita compute NN. Nah, kita tadi menggunakan data tes karena untuk memprediksi, karena sudah membangun modelnya. Kemudian kita prediksi untuk data testing kita untuk kolom kedua sampai ke 10, artinya untuk variabel independen kita. Sudah, jadi kalau kita panggil satu. Nah, isinya seperti ini. Nah, di sini. Lalu panjangnya di sini. Di sini ada neuronnya berapa, radiusnya berapa, texture min-nya berapa, dan seterusnya. Oke, sekarang kita result kita buat data frame-nya. Saya mau membandingkan. Tadi kan yang kita prediksi adalah diagnosis kita, apakah dia muncul angka 0 atau 1. 0 untuk yang B dan 1 untuk yang M. Kanker jinak dan kanker ganasnya.
Kemudian di sini aktualnya berarti dari tes kita saya ambil yang diagnosis dan prediksinya, saya ambil yang net.result di sini. Sehingga nanti diperoleh, saya panggil result. Nah, di sini. Aktual saya untuk data ketiga adalah masuk ke kategori 1 atau yang kanker ganas ya. Ganas atau jinak saya. Yang satu itu malignant tadi. Malignant. Kemudian prediksi kita adalah 1,006. Nah, padahal kita kategorinya hanya 0 dan 1. Hasilnya kita ada yang 1,006, ada yang 0,64. Lalu bagaimana caranya? Di sini kita sebelum kita membuat confusion matrixnya menggunakan package caret di sini, nah kita membulatkan dulu yang prediction kita, dibulatkan digitsnya sama dengan 0. Kita lihat di sini. Oke, setelah itu kita buat tabelnya. Nah, di sini. Artinya di sini aktual kita dia benar diprediksi untuk yang 0 ke 0 adalah 87, salah prediksinya sebesar 5, kemudian yang harusnya di 1, aktualnya dia 1, salah prediksinya sebesar 6 dan benarnya sebesar 44. Kemudian kita buat confusion matrixnya. Diperoleh tingkat akurasi sebesar 92%. Nah, ini sudah cukup bagus untuk dari data akurasi yang diperoleh dari data kita. Gitu. Kurang lebih begitu untuk aplikasi ANN pada R. Yang pertama kita tadi kalau data kita awalnya memang sudah sesuai, artinya sudah sesuai dengan apa yang akan kita gunakan, variabel independennya apa saja dan variabel dependennya apa saja, kita langsung ke langkah ini. Tapi kalau tadi kita masih harus memilih-milih, kita pisahkan dulu variabel yang akan digunakan. Kemudian jika data kita tadi masih kategorik ya, kategoriknya masih menggunakan huruf, ada B, ada M, nah kita bisa mutate atau mengubahnya menjadi numerik di sini. Bisa dinotasikan dengan 0, 1, atau boleh berapa saja. Kemudian kita membagi data kita menjadi trainingnya sebesar 75. Kalau saya merandom sampel saya yang 75% untuk training dan testingnya adalah sisanya 25%. Kemudian mengambil nama variabel independennya, kita bangun formulanya atau mendefinisikan formulanya seperti ini. Kita masuk ke training model dengan perintah neural net di sini. Ini terserah, boleh nanti menggunakan hidden layer yang lebih dari 1. Misalkan kita menggunakan 2 hidden layer, mungkin setiap node-nya ada 5 atau 6. Di sini bisa dituliskannya seperti ini. Kemudian kita memplotnya, dari plotnya nanti kita tahu berat atau weight-nya atau bobotnya. Dan kita melakukan prediksi untuk testing kita, data testing kita, dan akhirnya memperoleh confusion matrix untuk testing kita. Gitu. Kemudian untuk penjelasan tutorial machine learning part 2 yang membahas metode klasifikasi dengan menggunakan artificial neural network. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami penerapan ANN menggunakan R. Saya tutup, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.